Halo, selamat pagi. Kali ini kami mau telusur daerah Padang Lawe. Ya, selamat datang. Ini masuk daerah Padang Lawe, teman-teman. Dusun Ate. Padang Lawe ini adalah salah satu ranah Catinan Tigo kalau di Damastraya. Jadi dulu tuh ada 3 kerajaan, kerajaan Padang Lawe, kerajaan Kota Besar, dan kerajaan Sitiung. Nah, kalau di kerajaan Kota Besar masih ada rumah kerajaannya, dan itu adalah salah satu situs cagar budaya. Dijadikan salah satu situs cagar budaya dan peninggalannya itu untuk kerajaan Sungai Besar. Kalau kerajaan Sitiung, salah satunya di Koto. Nah, Ikoto yang pernah kami bahas itu, yang mana di sana tuh banyak banget rumah gadangnya. Sekarang kami mau telusur daerah Padang Lawe. Apakah ada jejak kerajaan juga di Padang Lawe ini? Bagi teman-teman yang baru mengikuti konten kami, jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa like juga buat teman-teman lainnya kalau suka dengan konten yang kami buat, dan jangan lupa komen kalau teman-teman suka dan kalau teman-teman mau kami membahas daerah lainnya. Dan share ke teman-temannya ya, biar banyak yang tahu tentang daerah-daerah terpencil di Damastraya dan Sumatera Barat. Ini jalan masuk dari Ranah Palabi ke Padang Lawe. Nah, Padang Lawe ini ada kantor camatnya juga. Ya, Nagari Padang Lawe, Kecamatan Padang Lawe. SP5 masuk dalam Kecamatan Padang Lawe juga. Terus SP5 sekitar itu masuk dalam Kecamatan Padang Lawe. Kita masuk dari ini ya teman, ada tulisannya Kantor Camat Padang Lawe. Kecamatan Padang Lawe, Dharmasraya. Dia Nagari, kalau ini Nagari Padang Lawe, Kecamatan Padang Lawe, Dharmasraya. Kalau dalam bentuk rumahnya, Padang Lawe ini termasuk maju, banyak rumah tembok juga. Dan banyak yang bilang itu kalau udah orang Padang Lawe itu banyak orang-orang kaya aja gitu. Kita lihat ya. Kiri kanan seperti biasa, ngelihatnya sawit. Kita lihat di sini tuh apakah masih ada jejak-jejak kerajaannya, dan bagaimana bentuknya Padang Lawe sekarang. Rumahnya besar-besar, tembok-tembok. Ada rumah tingkat juga. Padang Lawe ini masyarakatnya tuh perekonomiannya adalah sawit, dan ada juga yang setengahnya itu kerja di PT SA namanya. Jadi ke sini Padang Lawe ini ada namanya PT SA. Banyak tuh karyawan-karyawannya tuh dari Padang Lawe ini. Dan ini adalah perkampungan Minang ya teman-teman. Masih ada rumah yang pakai apa, tapi udah nggak dipakai. Ini baru pertama kali kami masuk konten lewat sini. Dulu pernah juga mengontenkan Padang Lawe, cuman ke rumah gadang sukunya aja. Kita lihat konten dari sini. Kita lihat lagi ya bagaimana jejak kerajaannya itu ya. Tipenya tenang, rumah penduduknya. Sini rumahnya berjejer-jejer, tapi rumahnya tembok semua. Mungkin karena itu dibilang apa ya? Dibilang rumah kaya ya. Kantor camatnya. Kita lihat dulu kantor camatnya ya. Apakah rumah kantor camatnya itu ada gunjungnya? Harusnya ada sih. Masuk kantor camatnya lewatin persawitan kayak gini ternyata. Agak jauh masuk dalamnya.
Ini pupuk apa ya teman-teman namanya? Dari janjangan kosong. Nah, janjangan sawit itu dijadikan pupuk. Yang sudah dibusukkan. Mana kantor camatnya? Masa kantor camat apa? Masuk dalam sayur sawit. Nggak jadilah. Jalannya udah jelek. Oh, kita lihat aja di sini dulu. Aturannya mencari kantor camat. Ujung-ujungnya kayaknya ada tembusan jalannya ini. Oh, tembusannya sini. Oh, tembusnya sini. Nah, ini rumah gadang suku Piliang. Ini salah satu jejak peninggalan dari Kerajaan Padang Lawe. Nah, ini adalah rumah gadang Tigonini. Lagi mau diperbaiki ya. Nah, dan yang sebelahnya ini adalah rumah gadang suku Piliang. Sepertinya ini habis ada acara Alek Nagari. Ini adalah rumah gadang suku Piliang. Penghulunya namanya Datuk Raja Plano. Ini adalah bukti dari kerajaan Padang dulu bukti bahwasanya dulu ada kerajaan di Padang Lawe ini. Jadi mereka mempertahankan rumah gadangnya. Ini masuk dalam Jorong Kotolamo Nagari Padang Lawe, Kecamatan Padang Lawe. Nah, kalau di sini tuh, kalau setiap Alek Nagari itu ada acara panjat pinang seperti ini. Tapi ini, kami nggak tahu kalau di sini ada Alek Nagarinya kapan kemarin tuh. Tinggal bekas panjat pinang aja. Ini adalah suku Piliang ya, rumah gadangnya ya. Di sebelahnya Tigonini. Terus di depan rumah gadang suku ini juga ada rumah gadang yang udah nggak dipakai. Coba di depan, di belakang sana tuh ada rumah gadang yang sudah tidak dipakai. Rumahnya tinggi banget. Nah, ini adalah rumah gadang yang udah tidak dipakai. Selalu ada bagian bawah seperti ini. Rumah gadang Tigonini itu di depannya tuh ada rangkiang, di mana rangkiangnya itu masih digunakan sebagai penyimpanan padi, lumbung padi. Walaupun bentuknya sudah nggak terlalu terurus, tapi masih digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai lumbung padi. Nah, kita lihat ya, ini padi. Nah, tuh masih ada padinya. Nah, masih dipertahankan sebagai lumbung padi. Nah, itu informasi penting banget ya teman-teman. Bahwasanya fungsinya rangkiang itu pada zaman dahulu itu memang untuk sebagai lumbung padi. Tempatnya untuk menyimpan padi gitu. Sebelum digiling. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Seperti apa rumah di dalam sini. Berarti kita sudah menemukan 3 rumah gadang ya teman-teman ya. Oh, ini juga ada rumah tinggi. Rumahnya dibuat tinggi seperti ini tapi udah nggak dipakai. Nah, ini juga ada rumah penduduk yang gabung sama rumah
batu. Kayak masih digunakan itu di atas. Nah, ini adalah Nagari Padang Lawe. Seperti ini penampakannya. Di Padang Lawe ini masih mempertahankan rumah gadang setiap sukunya ternyata. Dan itu bagus. Saking bagusnya itu dilestarikan. Dan mungkin juga informasi di sini itu masih bagus apanya, silsilah sejarahnya. Karena rumah gadang aja dijaga kan, apalagi silsilah kerajaannya. Mungkin suatu saat kami perlu wawancara pemuka adatnya di sini dan orang yang sangat mengerti tentang sejarah kerajaan Padang Lawe ini. Di sana udah nggak ada rumah lagi kan, ini adalah rumah terakhir. Dan kami mutar ya teman-teman. Kita lihat pas balik itu seperti apa rumah gadang semua. Tadi kan berhenti kan, kalau sekarang lewat aja. Bagi teman-teman yang baru mengikuti konten kami, jangan lupa like-nya ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe juga bagi yang baru. Dan share share bagi teman-teman yang mau membantu kami untuk memperkenalkan potensi keindahan di Damasraya ini. Nanti Sumatera Barat kami juga akan mengontenkannya, tapi saat ini kami masih di Damasraya pembahasannya. Ini adalah jalan balik mengikuti jalan beton. Jalannya bagus, katakan bagus jalannya, karena betonnya masih rapi. Suasana kampungnya nyala semua. Kayaknya ada yang mau pesta ya. Ini rumah gadang suku Caniago tadi. Nah, ini jalan baliknya. Suasananya enak kan. Ini suasananya masih pagi banget ya teman-teman. Sekarang tuh masih jam-jam 7. Jadi anak-anak masih banyak yang berangkat sekolah juga. Nah, ini tadi rumah gadang suku Piliangnya. Dan ini rumah gadang Tigo Nininya sebelahnya. Dari sini kalau lurus itu tempat kami masuk tadi. Jadi lurus ya masuk. Rumahnya dibongkar. Nah, kita belok sini ya teman-teman. Nah, di sini ini, itu juga ada rumah tuh, rumah gadang di depan sana. Ini kita lihat ya. Jadi tadi kita kan udah ketemu 3 kan, rumah gadang suku Caniago, rumah gadang Piliang, rumah gadang Tigo Nini. Ini rumah gadang suku Patopang. Nih. Jadi udah ketemu 4 di sini. Kita lihat ini adalah salah satu rumah gadang suku juga, rumah gadang suku Patopang. Mana sih backlightnya? Oke. Nah, ini rumah gadang suku Patopang teman-teman. Karena ini pagi banget, jadi backlightnya sering backlight ini.
bentuk rumah dari rumah gadang suku Patopang. Nah, desainnya. Di sini desainnya kayak gini-gini ya, teman-teman. Coraknya. Suasana depannya asri, enak. Tuh. Keren sebenarnya depannya. Kita lihat dari sini. Nah, depannya tuh ada apa juga? Ada kelapa. Kalau view dari sini enak tuh. Tuh, keren. Nah, di sampingnya ini juga ada rumah tinggi. Tuh, tapi udah runtuh. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan teman-temannya. Backlight ya. Nah, lihat sana ya. Kita lihat rumah yang di sampingnya rumah gadang suku Patopangnya ya teman-teman. Ada rumah yang udah runtuh. Iya, itu nggak dipakai lagi teman-teman. Jadi view-nya seperti ini. Nah, ini ada di samping dari rumah gadang suku Patopang. Rumahnya asri hijau depannya. Nah, suku Patopang rumah gadangnya itu. Nah, ini rumah gadang keempat yang kami temukan di Padang Laweh ini. Jadi ada rumah gadang suku Tigonini yang pertama, kedua suku Piliang, dan itu bersandingan ya teman-teman. Kalau terus yang ketiga suku Caniago, ini pojok tadi. Terus sama ini suku Patopang rumah gadangnya. Nah, udah ketemu empat rumah gadang yang menjadi jejak kerajaan Padang Laweh. Rumah gadang suku Patopang. Nah, kalau view dari depan seperti ini teman-teman. Nah, ini berada di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan, salah satunya kerajaan di Tigo, Ranah Catinan Tigo itu adalah kerajaan Padang Laweh. Kalau di kota besar kan agak sana. Terus ada Kecamatan Setiung juga, jejaknya tuh di Nagari Koto. Ini jorongnya yang di apa tadi ditulis juga bahwasanya ini berada di Koto Lamo juga namanya. Jadi hampir sama ya. Mungkin ini dibilang Koto itu karena dulunya itu jejak kerajaan ada berada di situ. Jadi kayak Koto itu kan kota gitu kan. Kita muter ke sana ya teman-teman. Kita udah ketemu 4. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi itu kami udah menemukan 4 rumah gadang, dimana rumah gadang itu salah satu jejak peninggalan kerajaan dari Padang Laweh. Itu adalah buktinya ada beberapa rumah gadang di sini, dan itu sebagai digunakan rumah gadang suku. Kami ini udah ketemu 4. Tadi ada rumah kantor camat, kami nggak ketemu, mungkin karena terlalu di dalam jadi nggak ketemu. Jadi jambu banyak. Nah, ini adalah ada rumah gadang lagi teman-teman. Ini ada rangkaiannya. Nah, ini kita lihat ya, apakah ini masuk dalam rumah gadang sukunya. Oh benar, ini juga masuk dalam rumah gadang sukunya. Cagar budaya rumah gadang kerajaan Padang Laweh. Oh, malah ini justru ini rumah situs cagar budayanya, rumah kerajaan Padang Laweh. Nah, ini panduknya ketutupan sama rumput-rumput. Itu adalah rumah kerajaannya. Kita lihat ya teman-teman. Ini rumah kerajaan Padang Laweh.
desain rumah kerajaannya itu. Ini. Nah, ini adalah salah satu situs cagar budaya yang masih dipertahankan di Padang Laweh. Ini adalah bekas rumah kerajaan Padang Laweh. Kalau di kota besar kan rumahnya tinggi terus seperti nggak ada ukiran. Kalau rumah gadang kerajaan Padang Laweh ini ada ukirannya, walaupun agak redup gitu. Berbeda dengan rumah kerajaan yang di Pulau Punjung dan di Sungai Kambut. Ini adalah rumah kerajaannya Padang Laweh. Berarti jejak budaya yang paling utama itu di rumah ini, di sini, di Padang Laweh ini. Selain dari ada 4 rumah gadang suku, dan itu juga mempertahankan suku Minang di sini ya. Itu jejak juga dari kerajaan Padang Laweh dulu. Ini berada di dekat rumah gadang Tigonini. Kalau ke sana itu rumah gadang Tigonini. Nah, rumah kerajaan Padang Lawehnya itu berada di sini. Pelangnya tuh agak di dalam, jadi nggak begitu kelihatan kalau ada rumah kerajaan sini. Posisinya pagi ya teman, jadi backlight gitu. Maaf ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi Padang Laweh ini ada 4 rumah gadang suku dan 1 rumah kerajaan Padang Laweh. Dan itu adalah salah satu situs cagar budaya yang masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi totalnya ada 5 rumah gadang besar di sini. Rumah gadang suku Koto Piliang, rumah gadang suku Tigonini, rumah gadang suku Caniago, rumah gadang suku Patopang, dan ada satu rumah gadang kerajaan Padang Laweh, dan itu masuk dalam situs cagar budaya. Sama dengan rumah gadang kerajaan Kota Besar. Jadi kita menemukan lagi ya salah satu cagar budaya di sini, dan itu membuktikan bahwasanya ranah Catinan Tigo itu sangat mempertahankan budayanya, budaya Minangnya. Ranah Catinan Tigo itu masih ada jejak-jejaknya sampai sekarang. Dengan buktinya tuh masih ada rumah kerajaan kayak di Kota Besar, rumah kerajaan Kota Besar, dan di sini rumah kerajaan Padang Laweh. Dan di Siting itu di daerah Koto juga masih mempertahankan banyak rumah gadang. Mungkin lain kali kami juga akan mewawancarai pemuka adatnya ya teman-teman. Untuk saat ini kami fokusnya itu mentelusuri daerah-daerah potensial untuk kisah budaya, untuk histori sejarah bagus di Damastraya ini. Karena ranah Catinan Tigo itu masih mempertahankan budayanya. Makasih ya teman-teman yang udah mengikuti konten kami di Padang Laweh ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe kami, silahkan komen dan like kalau teman-teman suka dengan konten yang kami buat, dan share ke teman-temannya supaya banyak yang tahu tentang daerah-daerah di Dharmasraya ini, daerah terpencilnya. Hari ini itu membahas tentang kerajaan Padang Laweh ya. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa share. Bye bye.